liabilities. Jadi untuk current liabilities, silakan dibaca dulu soalnya. Di sini perusahaannya itu PT Beruan Indah mendapat tawaran 5 pemasok bahan baku. Jadi suppliernya si perusahaan ini ada 5, dan kalau dia beli itu, dia beli barang dari si masing-masing pemasok ini ada masing-masing credit terms-nya sendiri-sendiri. Nah, kalau dia beli di PT Tugu, nanti dia dapat credit terms-nya itu 1/10 net 40. Kalau dia dapat diskon 1% bayarnya dalam 10 hari. Terus untuk PT Mekar dapat diskon 2%, bayar dalam 20 hari, netnya 60. Terus PT Bakti diskonnya 3%, bayarnya dalam 30 hari, dan bisa diperpanjang sampai 90 hari. Terus untuk supplier PT Sukma, dia dapat diskon 4%, terus bayarnya dalam 40 hari, netnya 70. Untuk PT Abadi, dia dapat diskon 5%, 5% dalam 50 hari. Terus bisa diperpanjang sampai 90 hari pembayaran utangnya. Terus pertanyaannya itu, cost of giving up cash discounts, berapa besarnya cost dari masing-masing pemasok. Terus ada tawaran dari bank dengan tingkat bunga 15%. Nah, dari 15% itu nanti kita tentuin supplier mana yang paling bagus gitu loh untuk perusahaan ambil, sesuai dengan asumsinya di sini konsiderasinya cuma satu ya, cuma credit terms aja. Terus soal C juga ya ini nanti aja sih, yaitu ada case lain soalnya. Untuk current liabilities ini udah disalin juga, aku udah salin credit terms-nya. Terus untuk nomor A, dia minta soalnya minta untuk menghitung cost of giving up cash discount. Caranya selalu sama kayak gini. Harusnya sih bentuk soalnya juga bakal selalu sama ya, kayak gini. Jadi caranya itu 1% karena dia credit terms-nya 1 nih kan, 1/10 dia dapat diskon 1%, dikali 360. Untuk 360 atau 365-nya ini nanti ikutin soal aja ya, biasa dia ada kasih sih kayak asumsi berapa gitu. Terus 360 itu dibagi sama 40 min 10. 40 itu netnya 40 dikurang sama ini 10 hari yang dari 1/10-nya. Jadi 1% dikali 360 dibagi 30, dan nanti dapat hasilnya 12%. Ke bawah juga sama semua. Ini aku nggak tulis lagi caranya karena caranya memang kayak gitu-gitu aja. Itu 2% nih untuk PT Mekar itu 2%, kan 2/20 net 60. Jadi 2% dikali 360 dibagi 60 dikurang 20. Nanti dapat hasilnya 18%. Caranya semuanya sama. Untuk PT Bakti berarti 3% dikali 360 dibagi sama 60. 60 harinya itu dapat dari 90 dikurang 30 sesuai sama credit terms dari soal. Kayak gitu aja ya untuk hitung cost of giving up cash discount, gampang, rumusnya selalu sama. Terus untuk nomor B, ini harus ada decision-nya ya. Jadi di sini ditanya di nomor B itu, jika ada tawaran dari bank ABC tingkat bunganya 15%, supplier mana yang akan dimanfaatkan perusahaan untuk mengambil cash discount. Jadi kita harus nyaranin sebenarnya paling bagus tuh sebenarnya kita nentuin perusahaan mana yang lebih bagus diambil diskonnya dan jangan diambil diskonnya, kayak gitu, dengan konsiderasi cuma dari ini aja. Tadi ini
dari kelima supplier itu disalin aja masing-masing cost of giving up cash discount-nya 12%, 18%, 18%, 48%, dan 45%. Disalin aja ke sini, situ dibandingin itu bunganya 15%. Nah, karena karena cost of giving up cash discount dari supplier pertama itu cuma 12%. Sedangkan kalau kita pinjam dari bank, bunganya 15%. Berarti decision-nya give up the discount. Jadi, jangan diambil diskonnya. Terus ini ke bawah juga sama, tinggal dibandingin aja mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil antara cost of giving up-nya sama interest yang dari bank. 18% sampai 45% itu kan semuanya lebih besar dari 15%. Berarti perusahaan bisa pilih dari 4 supplier ini, semuanya boleh diambil tawaran utangnya. Jadi yang nggak boleh diambil itu cuman yang supplier pertama, karena cost of giving up discount-nya itu lebih kecil daripada kalau kita minjem di bank. Terus untuk nomor C, jika pemasok PT Bakti memberikan kelonggaran dengan memperpanjang jatuh tempo selama 20 hari, hitung berapa persen besarnya approximately cost of giving up cash discount, dan apakah pinjaman bank bisa diterima. Cara hitungnya tetap sama ya kayak tadi, kayak yang di nomor A gini. Ini cara hitungnya tetap sama. Jadi kan dia bilang 3%. 3% itu kan nih ya, dari PT Bakti kan 3% dia. Nih, PT Bakti 3/30 net 20. Oke, bentar. Kayaknya ada lalat di sini karena dia bilang memperpanjang kreditnya jadi 20. Berarti di sini kan 3/30 net 90 untuk PT Bakti. Kalau diperpanjang bakal jadi 90 tambah 20, 110 ya. Kalau diperpanjang, PT Bakti diperpanjang. Dari awalnya itu 3/30 net 90. Sekarang diperpanjang 20 hari, jadi 3/30 net 110. Kalau diperpanjang lagi 20 hari, berarti dia cost of giving up-nya itu jadi 12%. Rumusnya sama kayak tadi, tapi ditambahin maksimal bayar kreditnya itu 3% dikali 360 dibagi 110 min 20. Rumusnya sama kayak tadi, cuman dibedain aja kalau sesuai sama kebutuhan soal. Ini soal bilang jatuh tempo diperpanjang 20 hari, berarti diikutin aja ditambah 20 jatuh temponya. Nanti bakal dapet cost of giving up cash discount itu 12% dibandingin sama interest bank. Interest dari bank 15%. Interestnya gede, berarti kita keputusannya itu tidak mengambil diskonnya si PT Bakti. Ada yang mau ditanya nggak untuk current liabilities? Ci, aku mau nanya, Ci. Ya. Yang A itu kan nggak disuruh pakai approximate, tapi kalau misalkan buat kerjainnya itu boleh pakai approximate atau yang rumus yang satu lagi? Oh iya, ada approximate sama cost of giving up ya. Ikutin aja sih, ikutin soal aja. Kalau ini semuanya aku pakai yang approximate cost of giving up cash discount.
Ci, aku mau nanya dong, yang terakhir itu. Kan tadi dikurangin 20 ya, bukannya dikurang 30, Ci. Oh iya, sorry. Oke, ralat lagi. Kalau dikurang itu, ya benar. Karena dia kredit termsnya itu 3/30. Oke, makasih Karen. Sorry ya. Jadi Sama-sama, Ci. jadi dia 14%, tapi keputusannya tetap sama karena 14% tetap lebih kecil dari tapi keputusannya tetap sama untuk nggak ngambil diskon dari PT Bakti. Ini kalau udah nggak ada yang nanya lagi, mungkin diakhiri di sini aja kali ya. Ya udah, oke deh teman-teman, terima kasih yang udah hadir dan ya udah hadir sampai akhir. Semoga penjelasannya membantu. Terus good luck buat